Oh guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita nggak akan ngebahas sepeda. Cuman bukan sepeda lipat, bukan sepeda fiksi, dan bukan sepeda apapun yang namanya baru itu. Bukan sepeda Bremon. Kita akan ngebahas road bike. Oke, ini road bike juga udah lumayan cukup tua. Sebenarnya chassisnya itu udah dari saya SMP, berarti umurnya mungkin udah ada kali 15, oh lebih, 17 mungkin, sekitar segitulah ya, antara mungkin 15-an, 15 tahunan chassisnya. Terus entah bagaimana ceritanya, saya ukur, muat ban berapa ini, ban 700 muat, ban 700 yang 23C, 25 juga muat ini, 25, 23 sampai 27, 29 juga muat ini. Cuman saya pakainya 23. Jadi chassisnya bisa, kalau nggak salah seingat saya sekarang udah 15 tahunan. Terus saya sulap. Sebelumnya ini Polygon. Nah, dulu sebelum orang ngetren kayak sekarang hari ini, kayak orang pada kenapa pada sepeda, saya juga nggak tahu. Dulu sebelum orang ngetren pada pakai sepeda untuk olahraga, saya pergi sekolah pakai ini, sampai akhirnya saya sulap jadi semuanya saya di road bike utuh begini. Terus kita lihat lebih detail ke dalam. Untuk gearnya, ya ini. Untuk shiftingnya saya pakai Shimano. Sebenarnya Shimano-nya kalau nggak salah bisa sampai 3, cuman saya matiin yang ketiganya saya matiin deh. Enggak, 2x7 ini. Shimano 2x7. Terus stem saya pakai zoom yang 254 karena memang pasnya itu sama handlebar no kick biasalah. Namanya juga road bike, kalau nggak begini nggak road bike dong. Ini 2x7. Terus stem zoom ininya sebenarnya ini bukan original lagi, bukan bawaan. Jadi ini nyambung nih. Ini ada 2 lagi nyambung ke bawah. Ini nuke head. Saya pakai yang nuke head. Ini masih original, saya belum ganti. Padahal sebenarnya ini katanya ganggu banget, bulat begini, tubular begini, ganggu banget. Kita kalau misalkan yang anak-anak road bike itu benar-benar manfaatin angin banget. Tapi kebantu lah sama ini yang 23. Kalau ininya nanti saya ganti, berarti ini saya bisa ganti 25. Karena 23 tuh gampang banget jatuh. Sebenarnya 23. Dan untuk ininya saya pakai radius. Kenapa saya milih putih? Jadi sebenarnya ini udah semuanya temanya udah hitam. Karena biar gampang aja dibersihin atau biar Cuman putih ya. Anak road bike itu dia kalau misalkan di jalan tuh sebenarnya dia nggak bisa pelan. Sepedanya pelan itu pasti jatuh. Saya jelasin nanti kenapa kita sebenarnya bukan nggak bisa pelan, lebih tepatnya nggak susah berhenti gitu. Karena memang ini ditujukan bukan buat santai atau berhenti atau main-main. Ini memang benar buat olahraga sih. Cuman saya waktu itu pakainya buat sehari-hari aja. Oke, saya pakai radius. Dibilang ada yang spesial juga enggak juga sih, cuman bagus aja, enak juga pakai itu. Lumayan. Oke, kalian mungkin bisa lihat di sini. Ya udah beberapa karatan karena udah lama nggak saya pakai. Ya saya juga nggak ngerti, ibu dan bapak saya juga gitu banget. Digantung lagi, nyusahin aja, nurunin lagi. Akhirnya nggak saya turunin karatan. Kan buang-buang uang ya. Udah nggak ngasih uang. Buang-buang uang aja. Nah ini bar tabnya
saya pakai yang tipe apa ya, saya lupa, kalau nggak salah kita nyebutnya itu snake skin ya. Pokoknya beginilah, yang ada tutul-tutulnya macem-macem. Ada malah yang pakai ini, yang pakai kain. Nah, ini alasan kenapa anak road bike itu nggak bisa berhenti mendadak gitu kan. Ini ngunci gitu loh, ngunci banget. Jadi kita benar-benar nggak susah sendiri gitu. Ini sampai ada lihat bekas-bekasnya. Mungkin sampai ada punya orang sampai jebol ke sini kayaknya sih. Ini alasannya kenapa kita nggak bisa berhenti mendadak. Sama belakang ini juga pakai radius, saya pakai radius. Nggak ada yang terlalu spesial, cuman memang menang harga aja sih. Untuk rem road bike seperti ini harganya juga waktu itu udah dua depan belakang sama sama ongkir udah 100.000 aja. Lumayan mantep. Botol cage, buat botol cage normal biasa, nggak ada yang spesial banget. Ada yang tinggal caput, kalau nggak salah saya pernah ingat ada yang magnetik deh, cuman nggak, ini biasa aja botol cage nya. Buat itu malah kadang-kadang nggak nyangkut ke sini, sedih juga. Untuk saddle saya pakai NTT ya, tulisannya kebalik ya. Saddle saya pakai NTT. Nyaman nggak nyaman, cuman karena bentuknya begini sih, jadi ya nggak tahu gimana ceritanya. Memang kayaknya ini road bike banget gitu kan gini. Kalau yang saya agak lebar di sini susah juga saya untuk nekuknya lagi. Terus untuk ketentuan UCI, Universal Cycling International gitu lah ya, United Cycling International gitu. UCI itu organisasi dunianya persepedahan. Dia membawahi hampir semuanya. Mirip FIFA-nya inilah, FIFA-nya sepeda. Memang ada standarnya sih. Dan jadi jarak saddle harus di belakangnya pedal gitu. Sekali lihat pekaratan begini, sumpah saya ini nyesel banget. Saya digantung lagi ini sampai karatan begini, keluar uang lagi buat betulin semua ini, betulin karat ini. Mungkin saya bakal habis 400-500 ribu lagi. Ya memang sepeda balap gitu ya, road bike itu emang agak beda sendiri dia ininya. Rantai mungkin rantai masih bisa pakai yang umum, cuman masalahnya kebawanya ya kayak sepedaan. masih bisa pakai yang umum. Shimano ya, saya pakai cranknya Shimano, ini juga Shimano yang apa sih tulisannya? Bentar kita lihat tulisannya. Lepas dulu ya. Oh ya, saya pakai yang Sora. Pas banget ini, nggak tahu gimana ceritanya. Ini kempes di Sora, saya pakai Sora. Ini benar-benar 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Oh 8 deng, saya pakai yang 8, Sora 8 ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, berarti 2 kali 8 ini. Ini kalau saya bawa ngebut. Saya lurus paling ya 60 km per jam bisa, masih bisa lah. 60 km, pernah saya 60 km per jam. Rata-rata paling di 40, 45 atau di bawah 50. Cuman kalau diajak sprint dulu bisa saya sampai
60. Aduh udah gak enak banget. Kasian. Parah emang. Kayaknya harus saya bawa ke bengkel, pakai jalan kaki aja kayaknya sih. Bengkel dulu, jalan kaki. Kalau ini rantai mungkin masih bisa saya ganti sendiri nanti. Rantai ganti sendiri, terus cuman semuanya yang lain-lain settingnya saya nggak ada alatnya kurang lengkap saya. Harus ganti rantai. Harus ganti rantai. Terus ininya juga karatan di mana-mana. Parah. Ini juga kalau misalkan kalian lihat di sininya dikelupas dulu. Berarti nanti harus saya amplas lagi, baru cat dikit-dikit. Kelihatan? Ini bagian sini harus di amplas, terus cat lagi, lapisin lagi. Ini juga bagian sini nggak tahu kenapa. Kayaknya ada beberapa banyak bagian juga harus saya amplas lagi. Kalau dibiarin pas kena air, keropos dia masuk sampai ke dalam. Sebenarnya kalau bisa dibilang chassis ini awalnya juga berat, cuman karena keropos, karena karatan chassis ini jadi agak ringanan. Untuk jangkriknya, asik, kita nyebutnya jangkrik ya. Jangkriknya saya pakai speed. Dan saya sampai hari ini gunanya apa ya? Gigi-gigi ini gunanya apa ya? Tahu deh, suka. Kalau nggak salah sih ini buat cakram. Jangkriknya saya pakai speed. Kenapa saya pakai speed? Simple lah, harganya paling murah udah gitu aja. Depan belakang saya pakai quick detach, langsung copot. Kelihatan di sini. Nah ya, ntar aja deh dicopotnya. Kelihatan. Jadi lumayan ajaib juga sih, dengan harga segini saya bisa dapat peralatan begini. Quick detach. Saya masih tubular, saya masih bulat begini. Atau saya mungkin nyari yang ramping kali ya nanti. Belum dicuci sama sekali. Jadi turunin dari gantungan bikin karatan itu langsung ada di sini. Ya, sekian lah. Mungkin videonya udah hampir 15 menit. Saya mungkin bakal habis 500-an kayak untuk buat betulin doang. Pas waktu ngerakit itu kalau nggak salah habis sampai, jadi chassisnya gratis, cuman semuanya jadi beli lagi. Handlebar ganti, apa segala macam ganti, crank ganti, ini juga ganti, hooknya ganti, hook ya, ini yang di sini hooknya standar Shimano, standar tahun berapa, malah tahun 90-an sekian gitu, hook Shimano tahun 90-an ya. Nggak ada yang terlalu, nggak ada barang mahal di sini. Semuanya benar-benar saya cari yang paling murah dari yang termurah waktu itu. Saya nggak tahu sekarang harganya udah berapa, karena kalau setiap kali sepeda ngetren harga-harga begitu pasti naik lah. Paling beda misalkan gini aja ya, bisa naik 10.000, 5.000, 10.000 sendiri nih. Ya memang juga tergantung harga dolar dan inflasi sih. Oke,
sekian dari sepeda saya yang sangat humble ini. Orang ngelihatnya, wah ini pasti harganya di atas 10 juta. Seingat saya waktu itu saya jumlahin, kayaknya nggak nyampe 5 juta pun nggak nyampe. Kayaknya 5 juta nggak nyampe deh ini. Yang paling mahal paling ini doang. Kalau mau kita mau jujur ya, paling mahal ini. Shiftingnya ini mahal. Udah. Nggak tahu kenapa ini kayaknya waktu itu 700 deh. Sepasang sih. Sama yang paling mahal tuh kakinya. Paling mahal. Ini paha saya membesar ini. Sampai segini. Tangan saya kecil, bener-bener badan T-Rex gitu loh. Kalau kalian nonton GCN, Global Cycling ya community apa seperti itulah, yang channelnya dari Inggris itu, semua pesepeda tuh badan T-Rex, paha gede, tangan kecil. Lihat ya, tangan kecil segini doang tangan sih, cuman paha segini, gede banget. Semua berkat sepeda. Road bike emang luar biasa, happy banget saya dari dulu. Kayaknya bakal saya pakai lagi, dan kemungkinan saya bakal berhenti untuk naik sepeda motor, karena bagi saya aneh aja, orang-orang ngehina saya, anak Maijen, apa benar dia anak Maijen gitu kan, karena saya naik sepeda motor gitu kemana-mana. Mending sekalian aja saya naik road bike, bener deh, biar ada kelihatan, oh iya anaknya hobi. Orang lain, anak jenderal lain dibeliin mobil. Oh deh, nggak, kayaknya saya nggak bisa nyalahin nasib, tapi ada yang salah emang kayaknya sama hidup saya. Itu aja. Orang lain naik sepeda mungkin karena happy, atau enggak karena lagi ngetren, atau lagi mungkin pengen olahraga, gaya, atau sejenisnya, saya nggak tahu deh. Cuman saya dari dulu naik sepeda itu ya karena saya merasa itu sebagai suatu kebutuhan dan happy aja gitu. Kebutuhan ya. Sekian, thank you. Nggak tahu siapa yang lihat video saya.